Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Prasetyo dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang konstruksi motor induksi 3 fasa. Penggunaan motor induksi 3 fasa cukup familiar ya di industri sebagai penggerak suatu mesin, misalkan mesin kompresor atau mesin mill, blower, pompa air, dan lain-lain. Motor induksi itu termasuk motor yang simpel bila dibanding dengan motor magnet. Dari segi pembuatan, motor induksi termasuk lebih murah dari motor sinkron dari magnet. Dan menurut pengalaman saya, hampir 80% penggerak pada mesin industri itu menggunakan motor jenis ini. Oke, kita langsung ke materi saja. Berikut adalah bagian-bagian dari motor induksi. Terdapat sebuah shaft, ini adalah rotor, ini adalah stator, ini adalah terminal box, dan ini adalah terminal buat penghubungan kabel. Di sini ada bearing, 2 buah bearing di sini. Lalu ini adalah frame atau chassis. Ini adalah fan untuk pendingin dari motor. Dan ini adalah cover dari fan Bagian motor induksi 3 fasa itu ada 3, yang utama ada 3. Yang pertama komponen mekanik motor, komponen rotor sama komponen stator. Komponen mekanik motor induksi. Komponen mekanik motor industri adalah bagian dari motor induksi yang berfungsi melindungi rotor dan stator dari pengaruh area kerja serta menunjang kinerja motor. Komponen mekanik motor induksi terdiri dari beberapa komponen, yaitu frame atau yoke, berfungsi membuang panas yang dihasilkan stator dan melindungi stator dari pengaruh tempat kerja. Frame adalah tempat ini. Sirip-sirip ini adalah frame dari motor. Yang kedua, bracket bearing, berfungsi sebagai dudukan bearing dan rotor serta melindungi stator dan motor dari pengaruh area kerja. Bracket bearing itu ditunjukkan pada gambar ini sama ini. Dapat 2 bracket bearing. Lalu bearing berfungsi untuk mengurangi gaya gesek yang timbul akibat putaran rotor saat motor sedang bekerja. Nah, bearing adalah ada 2 di sini. Ada 1 di sini dan 1 di depan. Lalu kipas atau fan berfungsi menghembuskan udara yang ada di sekitar motor menuju frame atau yoke untuk pendinginan motor. Jadi kipas angin ini menghembuskan angin yang ada di belakang sini menuju ke frame-frame ini untuk mendinginkan dari motor. Lalu yang terakhir, as rotor. As rotor itu yang batang panjang ini berfungsi untuk mentransfer torsi putar yang dihasilkan oleh rotor menuju beban pada motor. Ini dia berfungsi untuk menghubungkan antara rotor ini dengan beban yang nanti akan ditanggung oleh motor. Lalu rotor motor induksi. Rotor adalah belitan yang berputar pada poros as dari motor induksi. Belitan rotor terdiri atas batang-batang penghantar yang ditempatkan di dalam alur rotor. Batang penghantar ini terbuat dari tembaga atau aluminium, yang mana ujung-ujung batang penghantar dihubungkan singkat oleh cincin penghubung singkat sehingga membentuk seperti sangkar burung. Dan ini adalah batang tadi, rotor busbar, dan dihubungkan oleh ring sehingga membentuk lingkaran-lingkaran kecil konduktor. Lalu stator motor induksi. Stator merupakan bagian dari motor yang tidak berputar dan terletak pada bagian luar. Dibuat dari besi bundar berlaminasi dan mempunyai alur-alur sebagai tempat meletakkan kumparan. Pada komponen ini terdapat winding atau kumparan yang dihubungkan dengan sumber listrik 3 fasa untuk menggerakkan rotor. Ini adalah statornya ini. Terdapat alur-alur yang mana nanti ditempatkan kumparan.
Nah, sedangkan kumparan pada stator yang dialiri arus listrik 3 fasa akan menghasilkan medan magnet putar atau flux magnetik untuk menginduksi rotor. Flux inilah yang membuat rotor dapat berputar pada poros dan motor dan menghasilkan torsi putar untuk menggerakkan beban. Jadi lilitatan ini bila dialirkan arus listrik 3 fasa, dia akan menghasilkan medan magnet atau flux yang mana seperti ini. Medan magnet ini adalah medan yang dihasilkan oleh stator. Nah, yang selanjutnya adalah konstruksi belitan stator. Belitan pada stator biasanya menggunakan kawat tembaga yang dililit pada alur-alur stator, dan teknik dari membuat belitan stator harus memperhatikan putaran output dari motor. Bila motor akan berputar pada kecepatan maksimal, maka motor harus dililit menggunakan lilitan jenis 2 pole. Kalau ingin putaran yang lebih rendah, maka jumlah pole dapat bertambah sesuai kebutuhan. Jadi, bila semakin banyak jumlah dari pole ini, maka akan semakin rendah putaran dari motor. Nah, perbandingan jumlah pole dan RPM pada putaran sinkron dan asinkron poros as motor. Nilai dari kecepatan putar dari poros motor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah pole, frekuensi kerja dari listrik PLN, dan selip putaran motor. Selip putaran adalah perbedaan putaran antara kecepatan rotasi flux magnetik yang ada pada stator terhadap putaran rotor. Berikut adalah rumus dari putaran motor. Ada 2 jenis, yaitu kecepatan sinkron dan kecepatan asinkron. Untuk rumus kecepatan sinkron yaitu 120 dikali frekuensi dibagi jumlah pole, dan untuk kecepatan asinkron menggunakan rumus 120 dikali frekuensi dibagi jumlah pole dikali 1 min S. Nah, S ini adalah persentase slip dari motor. Sebagai contoh, sebuah motor induksi 3 fasa memiliki jumlah pole 4 dipasang pada listrik PLN yang memiliki frekuensi 50 Hz dan memiliki slip 5%. Baik. Kecepatan sinkronnya itu dapat dihitung dengan 120 dikalikan frekuensi 50 dibagi jumlah pole sama dengan 4. Dan RPM hasilnya adalah 1500 RPM. Jadi dalam 1 menit dia akan berputar sebanyak 1500 kali. Lalu untuk kecepatan asinkron dapat dihitung 120 dikali frekuensi 50 dibagi jumlah pole 4 dikali 1 dikurangi 5/100. 5/100 itu 5% tadi. Dan hasil akhirnya adalah 1425 RPM. Jadi 1 menitnya dia berputar 1425 kali. Nah, untuk kecepatan sinkron itu biasanya kecepatan yang ada pada medan magnetik stator. Lalu kecepatan asinkron adalah kecepatan dari medan magnetik yang ada pada rotor. Baik, sekian itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah melihat video saya. Sebagai informasi yang saya sampaikan semoga informasi yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang akan melakukan perbaikan atau yang hanya sebagai referensi saja tentang pengetahuan motor induksi ya. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.